Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kalian semuanya di tengah pandemi ini. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Irfan Farudin untuk belajar pembelajaran yang pertama dalam bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran tentang LHO. LHO itu apa? LHO adalah teks laporan hasil observasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua adalah tujuan, fungsi, serta struktur teks laporan hasil observasi. Kita langsung saja laporan hasil observasi. Apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi itu? Laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ya. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kenapa kok mudah dipahami oleh pembaca? Karena informasi itu berisikan fakta, ya, berisikan fakta-fakta dan mempunyai informasi yang sifatnya komunikatif. Ya, itu untuk pengertian laporan hasil observasi atau LHO. Apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu? Nah, yang pertama adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, lengkap di sini dimaksud dengan lengkap adalah informasi yang disampaikan sesuai dengan data yang dimiliki yang didapat dari hasil pengamatan pada saat membuat atau pada saat mengerjakan hasil laporan hasil observasi, dan dibuat secara sempurna karena semua informasi itu ditulis dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Objektif karena dikatakan objektif informasi ini karena informasi ini berisikan sebuah fakta-fakta dari hasil pengamatan yang dilakukan. Ya, global dan universal. Global diartikan informasi ini semua orang sudah mengerti tentang penjabaran informasi-informasi yang disampaikan, dan universal sifatnya bisa digunakan untuk umum. Ya. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Tunggal di sini artinya informasi yang akan dibicarakan adalah informasi yang tentang suatu hal. Misalkan kita mengamati sebuah pohon, berarti tentang pohon tersebut. Ya, kalau kita mengamati sebuah rumah, maka objek yang akan kita sampaikan adalah rumah tersebut. Begitu pula kalau kita mengamati tentang mobil, maka mobil itulah yang menjadi objek pengamatan kita, yang artinya itu adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi yang dibuat itu semuanya berdasarkan fakta-fakta yang didapat ketika melakukan pengamatan, ya. Jadi tanpa satupun informasi yang didapat atau direka-reka oleh pengarang sendiri. Semuanya berdasarkan fakta yang telah dilakukan oleh pengarang. Yang kelima yaitu menitikberatkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Nah, ini nanti hasil teks laporan observasi itu biasanya adalah melibatkan pengelompokan suatu hal. Misal kalau dalam sebuah pohon ada yang dinamakan cabang, ada yang dinamakan daun, ada yang dinamakan bunga, ada yang dinamakan kulit, ya, kulit pohon, ya, dan ada pula yang dinamakan akar. Itu untuk ciri-ciri. Selanjutnya tujuan, fungsi, dan struktur teks laporan hasil observasi. Untuk pertama adalah tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah untuk sebuah penelitian. Ya, ini
Tujuannya untuk hasil penelitian, untuk sebuah media penelitian. Yang kedua adalah untuk memberikan informasi terbaru, ya, informasi terbaru yang diungkap atau disampaikan pada umum. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan, ya. Laporan hasil observasi ini bisa digunakan untuk mengatasi sebuah persoalan, misalkan dalam suatu pilihan sebuah keluarga, misalkan ingin membeli suatu produk mobil, misal dengan kalian mengamati mobil tertentu dan melaporkan hasil observasi kalian tentang mobil tersebut, maka bisa menjadi permasalahan, salah satu jalan keluar dari permasalahan dari sebuah keluarga tersebut untuk membeli atau tidak membeli suatu produk mobil. Yang keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru, ya. Ini bisa dilakukan apabila kalian menitik beratkan pada cara-cara prosedur atau cara-cara langkah yang diambil oleh seseorang dalam melaksanakan hal. Misalkan kalau di sini bagi kalian yang siswa desain, ya, cara-cara membuat logo misalkan ada, itu bisa digunakan oleh orang lain, ya. Misalnya untuk produksi, cara-cara penyablon itu juga bisa dicontoh oleh orang lain pula. Misal yang animasi, cara-cara membuat gerak gambar itu juga bisa menjadi contoh untuk orang lain juga. Misalnya yang di multimedia, ya, cara-cara membuat game, itu juga bisa menjadikan teladan atau contoh untuk orang lain. Yang kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, ya. Dengan banyak mendapatkan informasi atau banyak referensi hasil observasi yang dibaca, maka bisa membuat orang tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat, ya. Yang keenam, untuk melakukan pengawasan atau, ya, perbaikan dari sebuah keputusan, ya. Misal saat ini ada kondisi PPKM ini, ya, akan diperpanjang atau tidak itu pasti akan didasari oleh sebuah pengawasan atau didasari oleh sebuah observasi terlebih dahulu. Yang ketujuh, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan, ya. Perkembangan dari PPKM ini bagaimana? Apakah efektif atau tidak? Nah, itu pasti didasari dari sebuah hasil observasi. Itu tujuan dari teks laporan hasil observasi, ada 7. Yang selanjutnya, ya, adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya ada 6. Yang pertama adalah sebagai bahan penelitian, ya, berupa bahan penelitian, ya, fungsinya. Yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya, ya, fungsinya sebagai sumber yang dapat dipercaya. Misalkan tadi saya sampaikan untuk memilih sebuah produk mobil atau motor, nah ini bisa digunakan untuk sumber pemilihannya. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, ini yang ketiga, ya. Ini bisa digunakan seperti kalau tugas dalam kelas 10 ini, ya, untuk kalian yang kelas 10, ya, laporan hasil observasi ini bisa digunakan sebagai tugas, ya, laporan tugas dan juga kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai dokumentasi, itu juga. Jadi data-data yang kalian miliki itu semuanya tersimpan dengan baik, tersusun rapi, dan dapat didokumentasikan. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan baru. Jadi banyak informasi yang semula orang itu menganggapnya biasa, ternyata ada orang yang menganggapnya itu sesuatu yang baru, dan itu adalah ilmu pengetahuan yang baru. Yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan atau keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan, ya. Ini juga sebagai dasar pemutusan sebuah keputusan. Misalkan untuk memperpanjang atau tidak PPKM yang berlaku di Indonesia ini, maka didasari oleh sebuah observasi terlebih dahulu. Itu 6 fungsi dari laporan hasil observasi. Yang selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu pernyataan umum yang isinya adalah pengertian-pengertian dari hal yang kita amati, ya.
identifikasi benda-benda yang kita amati, itu pernyataan umum yang isinya pembukaan atau berisi pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan, ya. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan disajikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Itu pernyataan umum, ya, tentang garis besar. Ya, pohon itu apa misalkan, ruang tamu itu apa, itu secara umum orang akan tahu, dan itu dijelaskan dalam pernyataan umum ini. Biasanya berisikan sebuah pengertian-pengertian tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, ya, deskripsi bagian, ya, pengelompokan bagian atau isi rincian pembahasan dan penjelasan secara lebih detail. Ya, misal ruang tamu berisikan apa saja dan sebagainya, atau kamar tidur berisi apa saja dan sebagainya, atau pohon itu mempunyai bagian apa saja dan sebagainya. Itu deskripsi bagian-bagian. Deskripsi manfaat. Manfaat di sini adalah berisikan fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, ini disampaikan manfaat-manfaatnya apa dalam kehidupan itu. Ya, ini dinamakan deskripsi manfaat. Ya, begitu informasi yang bisa saya sampaikan dalam laporan hasil observasi pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.